Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Robi sori sodri wa yasirri amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat bergabung, selamat datang yang baru bergabung di channel Muslim Voice. Terima kasih yang masih setia di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice agar semakin berkembang. Mari kita simak dialog lintas iman yang sangat menarik di mana ada seorang praktisi Kristen yang merangkap menjadi seorang misionaris yang memiliki target pemurtadan di dunia maya, di sosmed tentunya. Kita sebagai umat muslim yang awam, yang tentunya belum begitu paham tentang ajaran Islam, jangan sampai percaya dengan yang namanya Herdi atau dengan nama samaran di sosmed Malikil Al-Malak. Dia adalah seorang praktisi Kristen yang merangkap menjadi misionaris yang katanya mengaku ahli hadis, padahal si Herdi ini hanya mempelajari hadis di Google, tidak memiliki data dan fakta tentunya. Jadi kita sebagai umat muslim yang masih awam, yang ingin tahu tentang hadis, lebih baik bertanya kepada ulama dan ustadz, kiai. Jangan percaya kepada kafir laknatullah, karena jelas mereka adalah ingin menyesatkan dengan tujuan pemurtadan. Pada kesempatan kali ini Ustadz Naja menjelaskan hadis kepada Herdi atau Malikil Al-Malak. Namun itulah paten yang otaknya bebal, yang tentunya memiliki karakter yang sangat sulit untuk disadarkan, karena mungkin mereka sudah mengimani imannya, sulit untuk diluruskan. Jelas Isa itu adalah Nabi Allah, bukan Tuhan, bukan yang untuk disemahkan. Tuhan Nabi Isa, Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita sebagai umat muslim jangan percaya dengan orang satu ini, karena si Malikil Al-Malak yang bernama asli Herdi ini adalah seorang praktisi Kristen. Bagaimanapun mereka akan membela imannya, dan yang sangat disayangkan si Malikil atau si Herdi ini memiliki tujuan untuk memurtadkan para pengguna sosmed. Semoga dengan adanya channel ini penyampaian bahwa kita sebagai umat muslim jangan percaya dengan manusia laknatullah yang ingin menyesatkan, yang ingin memurtadkan. Mari kita belajar berguru kepada ulama yang tentunya lebih paham dan fasih tentang hadis dan ayat Al-Quran. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice. Bro, gini, coba kamu bawakan datanya bahwa yang kamu percaya Idrus Romli mengatakan Dauhikul Akbar itu mau dicoba. Ada nggak? Tuh, begini mungkin saya nyambung. Sorry, Cari, kamu kagak tahu apa-apa, diam. Anda ketik ketika saya mau jawab. Bukan, kagak nyambung, kamu nggak tahu apa yang dibahas ini. Udah. Ini kan 1 menit, nanti dijelaskan 5 menit. Saya kan lagi minta 1 menit, jangan ketar-ketir. Enggak, saya nggak ketar-ketir, saya nggak mau buang-buang waktu. Ya, kamu turun aja. Gini bro, gini. Mungkin Bro Malikin mau belajar hadis dulu ke saya, ada apa-apa, gratis kok. Bro, kamu mengatakan bahwa yang kamu jadi rujukan adalah Idrus Romli. Mana Idrus Romli mengatakan, jangan, ayo umat Islam, jangan percaya Dauhikul Akbar itu maudhu. Ya saya turunin, karena kamu nggak tahu, nggak mengerti, Sari. Ya. Oh ya, nanti saya bilang dulu sama beliau. Saya kan nggak tahu kalau beliau pernah buat video atau apa, karena beliau udah pernah ngutip yang namanya Dauhikul Akbar gitu loh. Karena belum pernah dibahas gitu. Gimana sih kamu, Bro? Ya wes lah, saya nggak akan maksa. Silakan, Bro Insani mau bicara. Iya. Tunggu dulu. Di duniasantri.com. Ini bro ya.
Tunggu dulu, saya belum selesai ya. Ini bro, ini namanya kitab Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadits Syarif. Nah, ini namanya kitab ilmu hadis. Nah, kitab-kitab ilmu hadis yang sebenarnya harus Anda kritik kalau memang mau ngeritik hadis gitu loh. Bukan hadisnya. Kalau hadisnya langsung itu terkesan lucu bro di kalangan kita. Kenapa? Karena kajian hadisnya itu melalui jalur dan ilmu yang sangat banyak. Jadi kalau sampean ngeritik ilmu hadisnya, ya kayak ini contohnya. Contoh di sini saya bawakan hadis sahih ya. Idrus Romli namanya Muhammad Idrus Romli bukan? Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Nah, coba kamu lihat papan tulis. Coba kamu lihat. Kajian Daokikul Akbar Muhammad Idrus Romli. Bukan bro, lain itu bro. Bukan itu bro. Oh yang mana? Makanya kamu bawa data. Dulu. Saya dengarkan dulu. Oke. Dulu. Ya silakan. Ini ya, sahih ya, hadis sahih. Ini kan ya. Bisa baca Arab gak bro? Enggak, bro, masa itulah. Langsung aja to the point. Nah, ini sahih. Hadis sahih itu apa? Ya. As-sahih lugatan diddul marid. Secara bahasa, arti sahih itu adalah lawan kata dari sakit. Wastilahan ya, secara istilah, hadis sahih adalah huwal hadis alladzi ittasala sanaduhu, adalah hadis yang sanadnya sambung, binaqlil adlid dhabit an mithlihi, yang meriwayatkan adalah orang yang adil, yang kecerdasannya itu di atas rata-rata, an mithlihi, seluruhnya ya. Jadi dari sanad dia sampai ke Nabi Muhammad itu orang-orang yang cerdasnya di atas rata-rata, min ghairi syudzudin, yang tidak terjadi syad ya. Syad itu apa? Syad itu adalah ini. Apa syudzud di sini? Ini ya, khuluwuhu minasyudzud ay la yukhalifu dzalika thiqah man huwa arjahu minhu minar ruwat. Antara orang yang meriwayatkan itu tidak saling bertentangan antara di bawah dan di atasnya. Itu syad. Jangan sampai ada yang bertentangan pendapatnya. Kemudian wala illatin, dan tidak terjadi illat. Illat itu apa? Ini khuluwuhu minal illat. La takunu fihi illatun, wal illah adalah wasfun khafiyun yakdahu fil qubul. Ada suatu sifat hadis yang dapat ditolak. Ini sampai seperti ini ketatnya bro, hadis itu loh. Makanya kalau disimpulkan ada 5. Yang pertama ittisalu sanad, sanadnya sambung. Kita cek. Kalau memang ya dakul akhbar itu bisa dicek, sanadnya sambung, maka kita katakan hadis itu sahih. Kemudian yang kedua ada latur rawi. Rawinya harus adil. Adil itu bagaimana? Yaitu al-muslim, seorang muslim al-mukallaf yang balik dan berakal, tidak gila. As-salim yang selamat minal fiski, dari pekerjaan dosa-dosa fasik seperti mabuk, berbohong dan lain sebagainya. Wa saghairil khissah, dan dia menjaga dirinya untuk tidak terus melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian yang ketiga, tamamu dhokir rawi. Kata saya tadi ya, kecerdasannya di atas rata-rata. Kecerdasan ini dibagi menjadi 2 bro. Yang pertama dhoktu sodrin, yaitu dia hafal. Yang kedua dhoktu kitabin, ketika melihat suatu teks hadis, dia bisa menyalahkan dan membenarkannya dengan ilmunya. Kemudian apalagi tadi syudzud ya, tidak bertentangan. Kemudian illat, tidak ada cacat yang sehingga dapat hadis itu ditolak. Nah, kalau sudah 5 ini tercover, baru kita katakan hadis itu sahih bro. Karena nanti jatuhnya ke ini, ahkamul hadisis sahih. Hukum-hukum bagaimana kita menyampaikan hadis sahih. Itu sihatul hadis tujibul qat'a bihi. Ketika hadis sahih sudah dipastikan itu benar-benar dari Nabi. Idza kana fi sahihaini. Contohnya seperti kalau tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kama ikhtarahu Ibnu Shalah wa jazama bi sihhatihi. Sebagaimana yang dipilih pendapat ini oleh Al-Imam Ibnu Shalah dan dia menetapkan kesahihannya. Nah, jadi kalau sudah tercover 5 syarat ini baru kita katakan sahih. Sekarang kita bahas bro. Jenengan ambil satu hadis di Daqaiqul Akhbar, lalu kita bahas apakah 5 ini tercover nantinya. Begitu. Itu bro. Ustaz Naja, ini saya lagi baca di data di Daqaiqul Akhbar itu kitab mistik yang mencerahkan
Ini yang bicara juga orang NU sendiri. Yang Gus Romli Balik lagi tadi, berarti Bro Malik kawan, ya? coba cek itu orangnya benar nggak Gus Romli dong? Sama Iya. ini dia juga santri di Anukaya Guluk-Guluk Sumenep. Dia motivator Quran, Epresensia Indonesia Bogor. Bentar. Kalau dia membacakan itu, tentunya kan dia yang belajar, kayak Naja itu yang belajar. Tentunya dari pembelajaran itu pun dia sudah tahu mana yang sahih, mana yang nggak sahih, kan begitu. coba, Nggak perlu lagi ngajarin gitu. Gini aja. Kan begitu harusnya. Bro, kasih lihat mana yang ustadzmu yang Romli itu mana potretnya, saya lihat. Saya akan buktikan dengan Saya video. pegang satu device ini, bro. Waduh. Gini Maksudnya- aja, bro. Gini aja. Kita apa namanya itu ya? Kalau kita mau memang fair ya, kalau kita mau fair, jenengan ambil satu hadis, ya. Bukan soal satu hadis, karena pembuktian kita, bro. Ya silakan. Oh iya, Ini itu bukan bro. beliau. Bukan, Ya, bukan, itu kan? beliau. Nah itu. Oh, Nah, kalau gini. Bro Malik disamakan dulu orangnya, takutnya salah orang lagi. Nama kan boleh sama. Iya, udah. Gini aja teman-teman. Coba buka Darul Akhbar. Kita ambil satu hadis. Ayo kita kaji. Bukan, tadi kan bro mensandarkan. Bentar kawanku. Kita ikuti mau kamu. Jangan Jadi kamu- gini. Oh. Kita ambil satu hadis aja, bro. Ya, kita biar fair, bro. Kita bahas hadis itu sanadnya sambung atau tidak. Aduh, Rawinya itu adil atau tidak. Kan enak kan? Nah, Jadi ini kita yang bisa ngomong buktikan secara orang NU ilmiah. juga loh, gimana nih? Bro berkata, saya Balik apa lagi yang nanti. guru saya adalah Romli. Setiap apa yang dia katakan saya imani. Nah, ketika kita bawakan pernyataan Romli lewat video, kamu menolak. Gimana sih? Aduh, tunggu dulu, bro. Jangan framing gitu lah. Santai dulu. Nanti Ini kita yang ngomong pengurus kasih PAC satu loh. apa namanya itu satu masalah hadisnya langsung bingung kamu. Karena gini, karena orang Kristen ya, tidak ada orang Kristen di dunia ini yang belajar ilmu hadis. Bahkan Zakaria Butrus, ya, sekelas Zakaria Butrus, dia tidak belajar ilmu hadis. Gitu, apalagi CP. Nah, kalau sudah belajar Kemarin ilmu sama hadis Ahmad dan X. ada yang Muslim nggak ditentang, jadi ini baru saja. seperti itu. Kalau ada hadis semuanya ya, ada Pertanyaannya orang gini Kristen aja, belajar ilmu aja. hadis. Tunggu dulu, saya bicara dulu teman-teman, biar gantian ya. Ada orang Kristen belajar ilmu hadis, mustalahul hadis sudah selesai. Kok masih ada yang dikritik hadisnya? Itu bagus itu untuk dikaji. Repotnya saya berhadapan dengan orang yang nol ilmu hadis gitu loh. Jadi ya bawa-bawa NU lah, nanti bawa-bawa Muhammadiyah lah. Kan repot, gak ketemu kan apa yang kita bicarakan. Kalau jenengan sudah belajar mustalahul hadis, terus Anda berani mengkritik hadis lah, itu akan kita bahas nanti. Seperti Begini itu. aja, bukan mengkritik. Biar imbang gitu loh. Apakah tulisan yang ada tertulis di dalam hadis itu sahih, itu tidak dipercaya? Atau gini aja, panggil aja Ahmad X Muslim katanya bro. Coba bro, mungkin dia Ya telat, usap aja. Kemarin-kemarin sama-sama live nggak mampir. Padahal kan udah gini. diinformasikan. Janjinya itu dia jam 12 bro. Saya tunggu sampai jam 1 dia gak datang. Akhirnya Bukan, ternyata ini jam kan yang di lain 3-nya. harinya. Yang di lain hari Nah, kita di lain sama-sama harinya live. ketepatan saya sudah ada diskusi dengan teman-teman yang lain. Sudah ada janji naik di komalnya teman yang lain. Jadi ketika di hari H dia tidak datang, kok ternyata jam 3-nya dia live, dan sewaktu itu saya sudah tidur. Begitu. Gini, Iya. Sari, kita bukan takut, kita nggak mau buang-buang waktu. Yuk, bicaranya kagak nyambung. Jadi kamu dengar dulu, kalau udah ngerti kamu angkat tangan, ya. Kalau udah ngerti. Nah, bro Naja, di sini bro kelihatan standarnya itu banyak, ya. Tadi merujuk kepada Romli. Nah, di sini kita mengkaji suatu kitab yang sudah dibukukan oleh seorang ulama yang punya gelar Al-Qodi. Kamu jangan bilang lagi itu nama tempat ya, kayak Alwan. Ya. Jadi punya gelar Al-Qodi yang ada artinya adalah seorang yang hakim. Nah, hakim itu kan dia paham karena dia Kodi itu menuntut. bukan hakim bro. Aduh, bro, datang Kodi lagi. bukan hakim. Lalu apa? Al-Qodi apa menurut kamu? Bukan hakim Kodi itu lain. Iya. Hakim itu di atasnya. Iya, Al-Qodi menurut kamu apa?
Al-Qadi itu sejenis hakim tapi di bawahnya. Kalau Al-Hakim itu masih di atas. Karena Al-Hakim ini levelnya lebih tinggi, bro. Bro, oke. Di mana itu kita bisa bacakan itu? Ada nggak? Ilmu hadis, bro. Ilmu hadis itu. Iya, bisa nggak kamu bawakan datanya? Karena saya punya data. Al-Qadi itu adalah hakim. Saya pegang satu device, bro. Nantilah kalau saya sudah. Itu masalahnya, bro. Kawanku, gini. Saya kasih lihat kamu ya, biar. Jadi tingkatan hadis ya. Maksud Anda hakim ini kan bentar, kawanku. Gini ya. Saya menjadi gimana deh dengan kawan-kawan muslim ini ya. Ini ya. Ini gelar, ini namanya. Ya, Iyad itu punya gelar Al-Qadi. Ulama multidisipliner yang lahir di bulan Syaban. Dia mati karena ditumbak. Oke. Nah, kita lihat nih. Penguasaan multidisiplin keilmuan cukup mapan, dia adalah Al-Qadi. Oke. Lalu kita baca lagi. Nah, kita baca di sini lagi. Nih, bro, kalau mau literaturnya saya kasih. Nih. Ahmad, kamu bilang dulu, kamu sepakat dengan dia nggak? Ahmad Sarwat LCMA. Sepakat nggak? Nggak tahu saya Ahmad Sarwat ini. Oke, nih. Ini bukunya, Kedudukan Qadi dalam Hukum Islam. Oke. Kayak mulai dari nol, kayak Pertamina, bro, ini. Kayak mulai dari nol, kayak Pertamina, bro, ini. Nah, ya. Iya. bentar. Qadi. Nah, Qadi adalah hakim yang tugasnya memutuskan perkara di antara dua pihak yang bersengketa. Dalam logika hukum Islam, keberadaan Qadi merupakan keharusan yang tidak bisa dibiarkan kosong. Ini ya, menurut yang si ini. Makanya saya tanya dulu, Ahmad Sarwat LCMA. Nah, Iya. Artinya gini, bro. Kita berbasis data untuk mendebat kamu. Anda pun saya harap mau menanggapi harus berbasis data. Qadi adalah seorang hakim. Iya, saya kan bilang di awal tadi kan. Bukan sejenis hakim di ya? bawahnya hakim gitu loh. Wah? Nggak ada di bawah hakim, bro. Ini ada kamu. Aduh, Repot saya, bro. Mau ngomong sama jenengan kamu ini. yang repot, pola pikirmu aja. Kau belum layak jadi ustadz kalau kayak gitu aja kau gak ngerti. Aduh. Gitu loh. Gini loh. Mau ditakwil lagi, itu mau ditafsir gitu. Gini, santai kawan. Kalau sama saya itu santai, tidak usah kejang-kejang. Santai ya, kita santai, bro. Santai ya. Silakan. Iya. Ya, atau di mana, bro? Kira-kira gini. Kita tulis di mana? Dalam hadis itu, bro, ada tingkatan, bro. Ada namanya muhaddis, ada namanya al-hakim, ada namanya al-musnid. Itu ada namanya al-huffaz, al-hafid. Itu ada semua, bro. Ada al-qadi. Semuanya ini kalau dilihat definisinya ya hakim gitu loh. Tapi ada tingkatannya, bro. Nah, dan tingkatan yang al-hakim itu ada juga. Dan al-hakim ini di atas al-qadi, begitu. Tapi kalau saya mau menjelaskan dari nol lagi, ya ini lama sekali. Kenapa? Karena orang yang bicara dengan saya sekarang tidak pernah belajar ilmu hadis. Oke. Kan susah nanti kalau saya menjawab dikira framing, dikira takiyah, nanti kan susah. Karena saya berbicara biologi kepada anak kelas 2 SD sekarang, kan gitu. Oke. Di mana itu kita bisa bukakan bahwa qadi itu di bawah hakim? Lah, ya di kitab hadis, bro. Ilmu hadis namanya, bro. Hadis apa? Kok hadis apa? Kitab ilmu hadis. Nama kitabnya. Contohnya kalau ilmu hadis ya. Kalau ilmu hadis contohnya jangan buka di kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari, bro. Judulnya itu tentang ilmu mustalahil hadis. Ilmu mustalahil hadis. Mustalah hadis. Oke, ada. Ya. Oke. Mempelajari istilah-istilah ilmu hadis. Oke. Ini kita itu seharusnya yang Anda pelajari, bro, sebelum belajar hadis. Oke. PDF ilmu mustalah hadis.
Ini Jangan, coba kamu anu aja. Iya. Buka, ada nggak di sana Syekh Ahmad Al-Ghumari? Syekh Ahmad Al-Ghumari. Oke, bentar ya. Al-Hakim bukannya sifat Allah itu, bro, Naja. Oh, lain bab, sama dengan anu loh, sama dengan sunnah. Sunnah itu kalau di fikih artinya dikerjakan dapat pahala, kalau gak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau sunnah dalam hadis artinya adalah pekerjaan, ucapan, dan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Ini kan nama kitabnya kan? Siapa yang ngarang itu, bro? Loh, kok siapa lagi? Siapa pengarangnya? Mau kamu siapa, bro, pengarang? Syekh Ahmad, coba Syekh Ahmad Al-Ghumari. Syekh Ahmad Al-Ghumari. Oke, bentar ya. Bentar. Syekh Ahmad Syekh Al-Ghumari. Al-Ghumari. Hmm. Al-Ghumari. Al-Ghumari. Oke, ini ya. Oh, Ada dia. nggak? Yang tadi, Ini? Ya. Oh, itu siapa yang nulis, bro? Ini kan? Ya, Syekh Ahmad Al-Ghumari. Syekh Nah, Ahmad ini Al-Ghumari, yang, betul itu. yang ini. Ini. Itu modul, bro. Bukan. Iya. Maksudnya modul gimana? Ini kitabnya. Apa nama kitabnya itu, bro? Nah, coba kalau kamu buka punya sampulnya, coba. Nantilah. Saya kasih nantilah lewat WA lah. Oke, Susah ya. gitu. Oke. Itu, iya, saya nanti kasih lewat WA lah. Saya sebentar Ustaz Naja, saya pastikan ini bukan orangnya dari Maroko. Iya, betul. Oh, oke, berarti sebentar saya coba cari kitab-kitabnya ya. Coba, Bro Iya. Det. Biar kita baptis dia malam ini. Ini, bro. Ini kan dari tadi jenengan nanya ke saya, boleh nggak balik sekarang? Saya nanya ke jenengan. Bentar dulu. Sebentar Ustaz Naja, tadi nama kitabnya apa Ustaz Naja? Mustalahul Hadis. Mustalahu hadis. Beliau itu ulama hadis, bro. Musta apa Musto Ustaz? Musto. Mustalah hadis. Mustalahul hadis. Oke, ketemu. Ketemu, Bro? Belum, kita belum ketemu, baru ketemu ini aja sih, baru ketemu apa itu ilmu mustalahul hadis menurut NU or ID. Enggak, Ustaz, maksudnya Mana ya? yang penting nama kitabnya ketemu dulu. Sebentar lagi kita coba cari kitabnya. Ada dijual nggak di Tokopedia? Iya. Sejauh ini saya nyari terjemahannya agak nemu, bro. Nggak masalah, Kalau ada bisa di scan itu, bisa di translate. Nanti coba bro tersadarkan di itu, kayaknya harusnya ada deh di Tokopedia atau di itu. Itu Masroh Insani kok rame banget itu suasananya itu. Iya, aduh, saya lagi bolak-balik ke itu, main-main ke neraka. Nanti kalau sudah selesai saya nanya, bro, ya gantian ya. Ini karya Mahmud At-Tahan. Bukan ya? Ada dijual di ini, serius Ustaz Naja, harganya kok murah amat ini. Saya tunjukin dulu ya, jangan sampai salah beli ini walaupun murah. Lihat, Bro, sampulnya mana? Aduh, gelap. Karena biasa kitab-kitab Islam ini ratusan ribu, ini kok 20.000. Loh, enggak, bro, enggak itu, bukan. Yang mana, Bro? Coba kasih tunjuk, Bro. Yang mana? Ini. Coba, itu ditulis oleh siapa, bro? Ditulis sama Syekh Muhammad bin Salafi Al-Usmani. Oh, salah, bukan itu. Coba cari yang Syekh Ahmad Al-Ghumari, mungkin ada, bro. Syekh Ahmad Al-Ghumari. Syekh Ahmad Al-Ghumari. Maka kalau kitabnya terkenal biasa ada harga, ini kok harganya murah amat. Kitab Mustalahul Hadis itu
Anu bro, ndak semahal kitab hadisnya, memang lebih murah. Tapi kalau sampai 20.000 kayaknya ndak deh. Iya, biasanya ratusan ribu semurah-murahnya. Jangan-jangan itu clippingan 20.000. Soalnya punya saya aja yang barusan itu harganya 50 ribuan. Calo berarti Pak Ustadz kalau 20 ribuan, 50 ribu. Mahmud Tohan nggak adanya, Mahmud Tohan doang ini. Nanti saya carikan bro ya, mungkin ada. Bukan, Saya kira. kasih lihat aja sampulnya bro, biar kita carikan. Repot bro, saya pegang satu device sekarang bro. Oh, nggak ada ininya ya, nggak ada bukunya kamu bro. Saya itu punya PDF dulu di pondok. Saya belajar dari PDF karena memang saya sendiri nyari di Google gak nemu gitu. Karena bahasanya agak sulit. Dulu saya pernah mau nyari terjemahannya, gak nemu di Google. Tapi Ini sudah merupakan kajian kritik hadis Ahmad Al-Ghumari terhadap hadis-hadis palsu riwayat Al-Quwada. Ini yang dibawakan tadi oleh si ini ya. Si siapa? Audas. Oh, ini berarti Asagir. Yang ini bukan? Itu betul namanya, Syekh Ahmad Al-Ghumari, betul itu namanya. Tapi apa namanya itu ngeritik apa itu bro? Hadis-hadis Oh, Ubin, ya paham. Kitab Al-Jami' As-Shaghir itu bro. Al-Jami' As-Shaghir bukan Daghul Akhbar, lain bro, lebih tebel itu. Iya. Punya saya kitabnya ada 4. Bukan ya, bukan ini ya. Nggak ada di sini ya, kajian itu nggak ada ya. Bukan bro, itu kritik Syekh Al-Ghumari itu memang apa ya, baru hidup di sekarangan ya, tapi sudah wafat beliau. Tapi beliau ini sampai punya gelar muhaddis, orang yang ahli hadis, karena karyanya sangat banyak dan memang fokusnya di bab hadis beliau, makanya bagus itu kajiannya. Jadi dia bisa memverifikasi orang-orang zaman dahulu begitu. Nah, contoh dulu di Daghul Akhbar itu gak ada sanadnya. Beliau itu bisa menemukan sanadnya. Kenapa kok didhaifkan lah sampai seperti itu? Oh, nanti bro, kalau itu bagus sebenarnya. Tapi kamu harus siapkan data, jangan hanya bicara. Artinya dikasih lihat. Iyalah. Begitu elo. Saya niatnya barusan tidak mau diskusi kan, ditarik kan? Iya, kalau kan, saya diskusi pasti saya siapkan. Saya kan kasihan juga dengan muslim-muslim setiap naik di room ini babak belur. Babak belur kenapa bro? Iya, nggak ada perlawanan, cuma misalnya marah-marah, emosi. Oh, saya tidak tahu ya, kalau yang lain tidak tahu. Tapi kalau saya mustahil babak belur bro, kalau saya pernah belajar hadis soalnya. Belum, Ustaz aja belum. Kalau sudah saya mentok gak bisa jawab, baru bisa dikatakan gak babak belur. Karena saya belajar hadisnya gitu. Oh iya. Oh, jadi Imrus Romli udah tidak bisa dipercaya oleh bro, begitu? Apanya? Responnya cepat amat, Ustaz aja. Santai lah bro, gitu. Iya. Memang tanya diskusi sekarang bro. Iya, masalahnya saya mau cari si Ahmad Ghumari kan nggak ada. Saya punyanya hanya video si Romli. Saya coba cari di mana-mana kitabnya nggak ada yang jual loh. Di pesantren banyak loh, di pesantren banyak cetaknya itu, banyak sekali kalau di pesantren. Saya mau nyari terjemahan ya, karena bahasanya sulit kan. Mau nyari terjemahan nggak nemu masih. Bukan. Harusnya hal-hal yang penting itu diedarkan. Nah, kemungkinan ini sesuatu yang tidak diedarkan begini, ada sesuatu hal. Biasanya ini bro, karena beliau ini ulama barusan ya di abad ini. Mungkin masih belum. Kalau ulama-ulama yang dulu kan sudah banyak itu, kayak tafsir-tafsir, bahkan sampai kan punya terjemahannya. Mungkin karena dia baru abad ini, jadi mungkin belum ada pengkaji terjemahannya apalah gitu mungkin. Saya udah coba buka Tokopedia, Lazada, atau Shopee, nggak ada yang jual.
Adanya Dan justru apa ya, semuanya ada memang Joki. nama kitabnya sama tapi penulisnya berbeda, nggak seperti Iya. yang Ustaz Najwa sebutkan. Kok bahasanya ada bahasa-bahasa Urdunya juga ini Muktamar Syamilah.
Oke, bentar ya. Sayang bro kagak tahu itu sampulnya, sebenarnya itu gampang untuk dicari. Nantilah, mau saya dan niat diskusi kok di sini. Atau kita diskusi aja, atur diskusi, ayo. Kapan? Besok aja. Besok ini Takut debat dengan Malikil. bukan takut, kamu sering menghujat. Loh kok menghujat sih bro? Bawa data kok menghujat? Bagaimana sih? Mana pernah sih, Ustadz aja kan tahu sendiri. Kita kan bacakan file. Enggak, gini loh. Ada orang bawa data, dibacakan datanya dan disimpulkan. Ada orang bawa data ya, dibaca datanya, kemudian disimpulkan sendiri. Nah itu. Loh, apanya yang disimpulkan bro? Nah, kebiasaan Bro Malikil, contoh ya, jenengan masalah takdir seumpama, masalah takdir belum selesai satu hadis, jenengan bawa hadis yang lain tanpa paham konteks, kemudian jenengan menframing dalam pemahamannya. Nah itu Bukan yang bikin framing, itu kan fakta tekstual. Kok framing sih? ada bro. Coba kamu lihat di perdebatan-perdebatan kamu kalau bawa hadis itu ya. Semua tekstual bro, data. Gini contohnya. Justru kawan-kawan muslim itu menjelaskan tidak seperti tekstual yang saya bawakan. Kawan-kawan muslim itu rata-rata mentakwil, menafsir, tidak membacakan dulu secara tekstual. Alhamdulillah. Ginilah Yang ada nanti. begitu. Gini aja dah, besok kita diskusi ya, bahas hadis dan ginilah, kita bahas kemurnian hadis dan Bible, gimana besok? Ajak Zuma. Takut. Nggak mau dia. Ditemani Nggak sama mau. Ustadz Najo, masa masih nggak berani? Bukan nggak berani, nggak mau. Dari kemarin kan mau aja kan? Gitu. Jadi besok saya lawan Bro Malikil 1 lawan 1, gimana? Kemurnian hadis dan Quran lah. Kenapa hanya hadis? Dengan Quran dua-dua kan, aja biar enggak. soalnya jenengan mau bahas hadis, biar langsung besok saya bawakan data tentang Al-Hakim, ya Al-Qudsi. dua-dua aja dengan Suma. Begitu. Satu-satu lah bro, 1 lawan 1 aja bro, biar fair bro. Maksudnya biar fair ini, apa yang jenengan tanyakan fokus kepada saya fokus kepada jenengan gitu loh. Kalau berdua, apalagi temennya kayak Mas John Timothy, kan lebih mendominan sampean juga yang bicara gitu loh. Gak masalah, maksudnya biar ada Sumanya juga. Nggak mau dia, sudah bilang nggak mau kok diskusi sama jenengan. Apa sudah mau dibaptis kali? Ya, jadi gimana? Besok kita jam berapa? Jam 8 bro ya? Bro Ded, Standby. Saya besok jam 8 bisa, jam 9 sampai jam 12 bisa besok. Malam ya. Ya, bro tersadarkan timer ya kayak biasa ya. Oke, lanjutkan urusan aja. Jadi besok yang dibahas temanya apa ini? Kemurnian Al-Quran dan hadis. Ya sudah, kemurnian Al-Quran, hadis, dan Bible. Karena kalau di teman Kristen kan cuma Bible kan? iya, kita kan Alkitab bro. Iya. Faktur Rahman di sini. Ini maunya di TikTok atau di Zoom Ustaz? Kalau di Zoom, iya di Zoom enak kayaknya ya. Di Zoom aja. Kalau di Zoom kelebihannya bisa share data, itu aja. Iya. Di Zoom mungkin ya. Boleh, terserah. Kesepakatan Ustaz aja sama Bro Malikil. Saya kan cuma ini moderatornya. Terserah, bro. Di sini ada Mustolahul. Di Zoom ya, di Zoom M3 bro ya, kayak biasanya bro ya.
AM3. Iya, nanti saya kasih linknya ya. Ya, terserah. Besok jam 8 ya. Oke. Ini Fatur Rahmat bukan? Apanya Fatur Rahman, bro? Fatgur Rahmat. Mustalahul hadis. Syekh Ahmad Al-Gumari kok. Ahmad Al-Gumari. Iya, Saya ada nemu itu, bro, anunya, bro. Versi itu tentang apa ya? terjemahnya belum. Al-Gumari itu tentang apa ya? Beliau itu ulama hadis, jadi fokusnya ke hadis tok itu, Bang. Tentang gelar Al-Qadi itu, Qadi itu di bawah hakim ya. Coba kita cari. Di bawah hakim itu, bro. Ya, harusnya Kadim. Ya, harusnya kan ada, meskipun kok Kadir kagak ada ya kayaknya. Kadi kagak ada memang. Ya, besok di Zoom berarti, bro ya? Iya, boleh. Nanti kabari aja. Lewat WA link Zoom-nya. Oke. Itu sampean kalau di WA pagi kok baru aktifnya sore gitu tuh, bro? Iya, jarang saya buka WA, bro. Gak ada nomor yang aktif terus, tak, bro? Itu nomor aktif terus. HP-nya yang kagak aktif. Jangan di WA dia, usan aja. Kita pun nggak mau WA dia. Subuh ketemu subuh baru dibalas. Ya itu, kadang 2 hari baru dibaca. Iya, bukan hanya Bro aja. Memang saya balas ketika waktu saya buka WA. Oke. Ada WA 1 tapi untuk ini belum bisa. Karena nanti kalau urusan kerjaan tabrakan dengan kayak debat, nelpon sama-sama di WA yang sama, wah repot. Soalnya jenengan apa namanya ini ya, main TikTok kan pakai HP gitu loh, bro. Tapi kok bisa ada aktif gitu? Iya, HP-nya yang 1 itu belum saya aktifkan, yang WA itu khusus kawan-kawan debat. Oke. Oke, kalau gitu, bro, kita udahan atau gimana? Udah jam berapa juga ini? Nanti bro juga siap-siap untuk besok. Yo. Judulnya Kemurnian Al-Quran Hadis dengan Bible, bro ya. Tafsir nggak usah. Iya, larinya ya ke sana juga nantinya akhirnya. Kalau tafsir sih artinya kalau bro lari ke tafsir udah gugur bronya. Udah itu besok dibahas, atau mungkin mau bahas Kilung Jumat juga sekalian. Berarti besok jenengan tidak mau nanya tafsir berarti? Bukan, kalau saya nggak akan tanya tafsir, tapi kalau bro larinya ke tafsir udah gugur. Iya, jadi kita bahas. Kita tidak murni lagi kan, paham ya? Oke. Paham. Ya wes. Karena ada Kilung Jumat juga sih kalau mau dibahas, itu bagus-bagus juga kata-katanya. Ya, Bible itu sudah termasuk itu, bro, di dalamnya itu. Jadi Bible secara apa saja nanti kita bahas nanti sudah. Udahlah, roomnya juga nggak bakal rame kalau nggak ada Zuma. Ya, Zuma udah ketakutan itu. Coba jenengan kalau bawa data framing enak gitu. Bro, kalau tertulis bukan framing. Tertulisnya bener, bro, tapi narasi jenengan itu ditambah-tambahi. Loh, mana? Coba kasih satu contoh aja. Apa ditambahi? Contoh masalah takdir, bro. Masalah takdir. Padahal tema yang dibahas dalam hadis itu masalah anak yang baru lahir itu langsung masuk surga suci. Tapi yang judulnya kan sering itu kamu tutupi judulnya, langsung bahas terjemahannya. Itu beberapa kali itu bawa hadis. Apa yang saya framing? Hadis 1 belum selesai, kamu bawa hadis yang lain.
Loh, Padahal saya konteksnya sudah tanya, berbeda. bro, yang saya framing apa dari hadis itu, kawanku? Yaitu temanya anak lahir baru yang apa? Anak baru lahir suci, tapi kamu mengatakan setiap anak itu masuk neraka seumpama. Pemahamannya pakai di terjemahan tanpa melihat konteks seumpamanya. Contoh bro ya, ini yang sering hadis yang sering kamu bawa. Oke. Lau itu ya, yang saya jawab biasanya pakai lau itu, laula dzanabta la dzahabat. Andaikan kalian semua tidak berdosa, maka aku tumpaskan kalian semua. Nah, itu Gini, itu bro. kamu framing, bro. Framingnya itu apa? Framingnya itu gini. Kawanku gini. Bro, saya kan hanya baca. Lalu kamu menyalahkan saya membaca hal tersebut. Justru kamu, bro, di situ mencoba menarasikan lain dengan apa yang sudah tertulis. Yang salah siapa? Kok saya? Gini, bro. Nah, Atau Repotnya gini, itu Ustaz Najar, ya. sebentar. Aku ada sesuatu yang agak menjanggal pikiranku. Seperti di hadis ID, Kola, atau di ensiklopedia hadis yang katanya memang sudah terverifikasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu penerjemahnya itu diketahui atau sembarangan orang, Ustaz, yang terjemahin hadis-hadis itu? bahaya. Ini Nah, repot sebenarnya memang, karena kalau udah pernah belajar ilmu hadis, bukan hanya Itu robohan bukan pakai jawaban sih, terjemahan, Ustaz aja. itu susah. bukan repot, bro. Bro itu kalau memang tidak sepakat, kawanku, kalian itu harus ada sesuatu kesepakatan. Kalian punya terjemahan yang lain menurut versi kalian begitu, kawanku. Simple caranya sebenarnya. Nggak begitu, bro. Jadi dalam dunia Islam ya, dalam dunia Islam, ilmu-ilmu semuanya ya, ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, bukan terjemahannya yang kita masalahkan, tapi pemahaman. Karena kalau sudah belajar ilmunya, pemahamannya itu akan berbeda. Begitu. Oh, jadi maksudnya, bro, orang Muslim yang menerjemahkan itu tidak ada cukup ilmu untuk supaya narasinya yang disajikan itu memang tidak harus ditafsir. Begitu maksudmu? Bisa jadi cukup, bro, dengan menggunakan terjemahan. Yang penting belajar ilmunya gitu. Karena kalau tidak didasari punya ilmu, sama dengan gini lah, bro. Sama dengan gini ya. Nggak apa-apa. Saya mau hanya bantu, bro. Hanya saya tidak tambah, tidak kurangi. Itu yang saya komplain ke Anda tadi. Anda mengatakan saya mengurangi, menambahkan. Padahal saya baca tekstualnya. Coba Justru besok ya, yang kita buktikan besok ya, apakah Anda benar-benar hanya membaca atau menambahi atau mengurangi. Nggak apa-apa, kita bisa baca malam ini, bro. Kita bisa baca malam ini tentang bayi kecil ya. Bro kan maunya mentok dengan judul. Nah, judul dengan isi sepertinya nggak sinkron. Nah, jadi bro harus percaya isinya atau judulnya. Nah, bingung kan? Nah, tetapi kalau orang yang berpikir sehat, dia akan percaya isinya. Begitu. Soalnya begini, bro, kadang juga di YouTube itu Malikil dibantai. Ketika ditonton ternyata muslimnya yang dibantai. Ini, bro. Clickbait. Ya, jadi judul itu Akal menipu. sadar sekarang ya. Kita pakai akal sadar sekarang ya. Gini, nah di sini kan ini contohnya. Bentar. Ada gini. Contohnya ya, ada anak SD belajar biologi, bro, pakai terjemahan seumpama, nggak punya ilmunya. Kira-kira gimana menurut jenengan, bro? Gini, yang masalahnya yang menerjemahkan bukan, kalau saya menerjemahkan boleh, bro, menyalahkan. Iya. Saya bingung loh, Ustaz aja. Kenapa sih selalu berlindung di balik bahasa Arab itu, tulisan Arab? Sedangkan itu sudah diterjemahkan. Apakah penerjemahnya itu tidak kompeten? Itulah bedanya kita, bro. Ada garis besar di antara kita dalam memahami kitab suci ataupun hadis. Kalau kita disediakan ilmu untuk memahaminya agar tidak mudah percaya terjemahan. Oh, berarti terjemahan bisa berubah artinya ya? Tunggu dulu. Saya selesaikan dulu ya. Kalau di teman-teman Kristen itu sudah dapat kitab sucinya dalam bentuk terjemahan dan tidak ada anjuran untuk mempelajari original teks. Jadi
kalau 2023 nanti ada revisi Bible, iya aja teman-teman Kristen itu. Kan yang direvisi terjemahannya. Oh, mau minta yang original teksnya? Oke, gimana tuh? Oke. Kalau original teksnya juga itu direvisi tiap tahun gitu, gimana? Bukan direvisi tiap tahun. Kalau original teksnya malah saling bertabrakan, bro. Coba sampean buka ya. Contoh, saya kasih satu contoh aja. Karena kalau bicara revisi juga ternyata Quran juga direvisi kan dalam 10 tahun terakhir aja udah berapa kali. Apanya? Terjemahnya direvisi kan? Apa yang masalah saya bahas gitu? terjemahan ya. Saya bahas original teks ya. Kan yang jenengan tanyakan original teks kan? Nah, satu pertanyaan ya yang sampai sekarang ya tidak ada jawabannya, mungkin sampai hari kiamat tidak ada jawabannya ya. Dan itu yang membuat Sofiatul tumbang melawan saya. 4 jam kita debat ya. Markus 16 nomor 8. Itu sampai sekarang nggak ada jawabannya, bro. Wah, itu tentang naskah Latin. Coba tunjukkan, bro. Ada nggak kodek ya yang mengiyakan ya, yang membenarkan bahwa Markus 16 nomor 8 itu ada 2 paragraf. Iya, ada naskah Latin itu. Markus. Oke, ya. Habis Ustaz Naja sih nanyanya ke Nandar, makanya nggak ketemu naskahnya. Coba naik ke Ustaz nih. Kalau sama Sofiatul 4 jam itu tumbang karena kelaparan, capek. Bayangkan, bro ya, saya debat sama dia. Padahal belum selesai itu loh, masih ada waktu saya bertanya satu seperti lagi. yang aku tanyakan tadi. Dari apa ya, Kola ID, ensiklopedia hadis atau hadis ID, mereka kan terverifikasi dengan Kemenak RI yang seharusnya punya validasi, punya kapasitas yang mumpuni untuk mereka menerjemahkan setiap kosakata dari bahasa Arab, baik itu hadis, Al-Quran, ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau penerjemahan mereka kosakatanya masih kurang tepat digunakan, kenapa tidak dilakukan satu progres yang lebih dalam lagi untuk menyelesaikan persoalan ini, Ustaz? Iya, gini bro, itu perbedaan kita ya. Kalau kita itu sudah dibekali ilmu. Jadi meskipun ada terjemahan dari pihak manapun, kita itu bisa menyaring terjemahan ini dipakai atau tidak. Kalau teman-teman Kristen, karena memang Bible-nya sudah ada Indonesia, tidak ditampilkan kita berbicara original seperti itu text, sekarang. gitu. Lantas ini yang kami baca saja tanpa harus menyimpulkan sudah dianggap salah. Terus bagaimana dengan orang-orang Muslim lainnya yang juga, mohon maaf, yang ilmunya awam itu, membaca hadisnya demikianlah mereka jalani. Jadi kenapa nggak tafsirnya saja dirubah? Seperti itu, bro. Nggak ada yang membenarkan cara seperti itu, bro, gitu loh. Nggak ada. Makanya tidak ada yang membenarkan, tetapi kan kenyataan di lapangan rata-rata melakukan hal yang seperti itu saja. Jadi menurut saya perlu dikoreksi, para penerjemahnya perlu dikoreksi kapasitas mereka. Jangan. Selamat malam, calon Tong. Iya, selamat malam, bro. Selamat malam, calon Tong. Saya Cak Lempur. Iya. Gimana, bro? Bro Herdi ketemu enggak? Markus 16 nomor 8, bro. Saya carikan itu kodeksnya berbahasa Latin, bro. Nah, ada itu. Nama kodeksnya ya, saya cari ya, bentar. Itu PR sampai hari kiamat itu, bro, kalau bisa ketemu, bro. Ada. Itu berbahasa Latin, nama kodeksnya ada. Waduh, nggak jadi kiamat dong. Ayo. Udah lewat hari Jumatnya, nanti baru kiamat lagi. Jangan ngomongin kiamat dulu. Ini kan bukan hari Jumat, tenang, nggak kiamat. Besok Senin. Tadi saya monitor nih, kayaknya Naja nih besok harus mimpin demo dulu nih kepada Kemenak gitu loh. Bilang sama Kemenak nggak boleh pakai bahasa Indonesia, tetap Arab, nggak boleh diterjemahkan gitu, karena terjemahannya nggak bisa diterima gitu. Tersesat umat nanti tersesat gara-gara terjemahan, nanti tersesat umatnya. Kamu harus maju, Naja. Terserah jenengan ngomong apa. Enggak, Naja, kamu maju dong. Kamu harus maju. Namanya kamu harus gini Naja. Codex Bobiensis itu. Naja, kamu harus memimpin. Gini loh, kamu harus menjadi pemimpin untuk kamu demo ke Kemenak. Kamu katakan kepada Kemenak. Bro ya, maaf ya, Cak Lontong ya, saya masih mau ngomong sama Bro Malikin. Jangan kan ada ilmu gitu. Codex Bobiensis. Ya. Coba, bro, yang mana itu, bro? Coba diterjemah, bro. Codex Bobiens
tentang Coba. ayat Markus ya, Markus yang berapa? 16 ya? Iya. Ya, Coba. yang bro ini ya. Nah, dengan penutup pendek. Nah, di sini kan Injil Markus sampai Markus 8 sampai 16 dengan penutup pendek yaitu Markus 8 dan Injil Markus 5 yaitu Matius urutan ini. Kan yang itu, bro. Penjelasannya. Iya, paham. Iya, Ini iya. ya. Penjelasannya di mana ya? Para peneliti membandingkan Codex Bobiens dengan kutipan Cyprian dari abad ketiga. Berpikir bahwa naskah ini merupakan satu halaman Alkitab yang biasa digunakan uskup. Ya, itu ayatnya 63. Ini 8 Markus dengan singkat. Nah, ini yang Markus berapa? 16 ya? Bentar ya, kita buka 16 ayat yang ini kan. Markus 16 ayat ini kan ini dengan singkat ini kan yang dianggap itu. Nah, ini dengan singkat ini. Jadi Codex Bobiens adalah satu-satunya salinan yang diketahui memiliki tambahan penutup pendek atau akhiran pendek Injil Markus pada Markus 16 ayat 9, tetapi tidak memiliki 9 sih? Bukan, ini menjelaskan. Nah, ini dijelaskan ini. Markus 16 ayat 8 nih dengan singkat yang kamu pertanyakan kan ini. Coba. Dengan singkat Yang mereka, mana original teksnya, bro? Coba dibaca original teksnya bahasa ini Latin. original teksnya ini kan dipajang ini, bro. Nih. Iya, coba dibacakan. Bisa nggak kamu baca itu? Saya nggak bisa baca, bro. Oh, nggak bisa. Bro bisa baca nggak? Bisa ya kan nanya, bro. Itu kitab jenengan. Makanya. Bro Malikil, bro. Gini aja, bro Naja, bawa orang, dua-dua aja, bro. Bawa Besok ya, besok Bisa 1 lawan 1 ya. Oh, satu. Oh, biar nggak bisa baca nggak apa-apa. Oh, tenang. Saya kalau sudah diskusi itu pasti belajar dulu nanti, bro. Oh, siap, oke. Ya. Coba Ini loh bro, saya ngomong dikit gitu loh ke Naja ya. Ya, silakan. Duh. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sewaktu Yang paham. Anda yang paham di luar bahasa ibu Anda. Yang paham Kalau original text Bapak- Bible gitu. Enggak, sebentar Naja. Saya mau katakan, kalau Anda melihat dunia, bahasa ibu Anda itu apa? Di luar bahasa ibu Anda itu tidak mungkin kalau tidak ada terjemahannya kepada bahasa ibu Anda, Naja. Apa Nggak yang mungkin. dia bicarakan ini, bro? Udah paham saya. Artinya, terjemahan itu ya pasti harus ada. Nggak mungkin satu manusia itu bisa mengerti di luar bahasa ibunya. Kamu ngerti nggak maksud saya? Nggak paham ngomong apa sampean ini. Bro Malikil paham nggak apa yang saya coba sampaikan kepada dia? Coba yang ini, bro. Maksudnya gini, bro Naja, bahwa suatu bahasa, suatu pengajaran itu memang harus ada terjemahannya, karena manusia itu tidak semua mengerti bahasa ibunya. Itu maksudnya ya, Jalonto. Betul, kalau bahasa ibu kita Indonesia, dimanapun kita belajar di luar daripada bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, kita perlu terjemahannya. Bagaimana Anda bisa mengerti di luar bahasa ibu Anda? Terus nggak perlu belajar original text. Terus waktu Anda belajar original teks itu kan harus terjemahan juga nggak ke bahasa ibu Anda? Itu bedanya kita, Calontong. Itu bedanya kita. Loh, Kalau saya belajar terus? original teks agar gak Oke. dibodoh-bodohin sama Iya, terjemahan. waktu Kalau Anda jenengan itu belajar. selesai cuma sampai terjemahan, nggak mau tahu Gini, original Naja. teks. Itu bedanya kita. Naja, kamu nggak usah ngomong. Kamu lihat dunia lebih banyak daripada saya, Naja. Nggak usah kamu ngomong. Jadi gini, mungkin kamu cuma lihat dunia Arab perbendaharaan gitu loh. kita sudah berbeda, Sebentar. bro. Kalau Sebentar, jenengan bro. itu selesai Sebentar, sampai bro. terjemahan, nggak mau tahu original teks, itu bedanya kita. Gini bro, waktu Anda Bro Herdi belajar naikkan bahasa Bro Arab- Alwan dong, Ustaz Alwan. Sebentar. Ustaz Alwan nanti pergi lagi. Nanti pergi lagi.
Sewaktu Anda belajar bahasa Arab, bagaimana Anda bisa mengertinya kalau tidak diterjemahkan kepada bahasa ibu Anda, Naja? Jangan kamu katakan kamu lahir bahasa ibumu bahasa Indonesia, dalam mimpimu kamu bisa bahasa Arab. Iya, itu Nggak ada sebenarnya seperti Anda itu. ingin bro ya, ingin membela diri Bukan seolah-olah membela diri, belajar bro. original teks gak penting. Saya bro, saya ya meskipun orang Islam itu dikit-dikit saya belajar Ibrani loh bro. Kamu belajar nggak Ibrani bro? Nah, waktu Anda belajar Ibrani, apakah Anda Saya nanya, belajar terjemahannya? kamu pada belajar bahasa ibu Ibrani Anda? Enggak. Ayo Saya kita tanya baca Anda. satu ayat bro ya, pakai bahasa Ibrani gimana kira-kira kamu? Gini, Bisa nggak Naja, kamu? Naja, Bor. aku mau katakan tidak ada satu manusia pun yang hidup di bumi ini yang bisa mengerti bahasa di luar bahasa ibunya tanpa terjemahan. Gini aja bro, saya ingin tahu sebatas apa Anda memahami Bible. Kamu nggak Jangan usah- pernah belajar nggak bahasa gini, Ibrani? Bukan poin yang saya sampaikan itu. Anda kan asik sedikit-sedikit bawa ke original text. Tapi original text itu kan harus kembali ke bahasa ibu yang Anda pahami. Terus kalau Anda bawa original text apapun itu, kalau Anda nggak membawakan terjemahan ke bahasa ibu Anda, bagaimana Anda mengertinya? Terus intinya selesai sampai terjemahan gitu bro, gak usah belajar original text gitu. Sekarang ini dalam apa sampai nggak usah terjemahan? asumsi terus. Sebentar. Saya Bukan nanya. asumsi. Terus kalau sudah ada terjemahan, cukup selesai sampai terjemahan gitu, gak usah belajar original text. Terus menurut Anda, nanya kami harus balik ini. enggak, menurut Anda tuh kami harus percaya Anda, terjemahan Anda atau terjemahan Kemenak, suatu pemerintah yang sudah menerjemahkannya? Kok bawa Kemenak sih bro, gitu loh. Kok bawa Kemenak sih? Kan tadi Lanjut Ustaz. yang ditujukan semua tadi teks-teks yang diterjemahkan itu kan Anda bilang nggak bisa itu lain gitu loh, nggak bisa, Anda nggak terima, artinya Anda harus Anda harus melawan apa penterjemah dari Kemenak. Ya, ilmu Yang jenengan itu menerjemahkan. kok sampai terjemahan soalnya, jadi males saya mau ngomong. Terus yang menerjemahkan itu siapa? Maksudnya gini loh, makanya aku tadi tanyakan. Kalau Itulah bahasa menjawab ibu kenapa 65% umat muslim di Indonesia nggak bisa baca Quran dan mengerti artinya. betul Nah, bro, dan 90% umat Kristen Indonesia tidak bisa baca original teksnya. kami Tapi mengerti. memahami kitabnya, Kami Memahami terjemahannya gitu loh. memahami Karena- kitabnya, Ustaz Iya. Naja. Itu nggak bisa dinafikan. bicara